Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Cek. 112 trot. Tadi ulangi berapa? 303. Tapi gue ngeliat Om ini sebenarnya kayak mirip siapa gitu. Mana lebih bagus satu dituangin kopi, bubuk kopi, sama satu mojito yang dimasukin pas lagi mendidih atau dituangin air panas yang mendidih. Saya Hari. Mas Hari sudah berapa lama berkecimpung jadi barista? Halo Sobat Mori, dimanapun kalian berada, ketemu kembali dalam podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Tepuk tangan dong. gue bukannya apa-apa, gue ngeliat begini. Gede banget. Padahal gue udah mau nge-gym hari ini. Akhirnya gue bolos. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari mana nih, Le? Jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, tentunya dari Bapak Presiden, pemerintah itu harus mendukung UMKM, Bang. Jadi polisi itu tidak hanya berhubungan dengan kejahatan, pelaporan dari kejahatan, polisi juga harus mendukung bahwasanya UMKM itu penting untuk perekonomian sosial dan masyarakat. Gitu. UMKM itu sendiri apa tuh? Usaha kecil menengah ya. Usaha menengah mikro Mikro. Usaha menengah mikro kecil. usaha menengah kecil mikro. Hah? Usaha menengah kecil mikro. Oh, usaha menengah kecil mikro. Gua kirain bukan gitu UMKM tadi. Iya. Usaha maksimal kesuksesan menghampiri gue bilang. Usaha mikro kecil menengah ya. Iya. UMKM. Aku baru tahu itu juga. Iya, malah gue Udah bilang baca UMKM tuh, itu usaha maksimal kesuksesan menghampiri. Sama dong? Sama, bisa. Bisa dong. Langsung aja deh. Langsung aja perkenalkan diri masing-masing. UMKM bergerak dalam bidang apa, sebagai apa di dalam UMKM itu. Langsung di situ Bang kameranya. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Hari Setiadi dari co-foundernya Barista Indonesia. Berarti kita perlu belajar kalau ngopi dari ini. Iya kan? Yang biasa ngeracik-ngeracik kopi itu kan? Betul. Yang dari batu di batu sih. Bukan maksudnya dari kopi yang masuk Dari itu. kopi. Ini digiling terus Giling, bisa udah minum. Tapi kopi dibakar dulu kali Bang. Ya, Gua nggak tahu. Di roasting. Panggang ya? Di roasting. Oh, di roasting. Bukan kalau di roasting sih sering di Tidak, udah Bisa juga sih dibalik jadi ibu. Dan yang satu lagi. Ya. Halo teman-teman, saya Haikal Mufti dari pemilik kedai kopi 103 daerah Tangerang Selatan, Pondok Aren. Tadi ulangi berapa? Dari 303. Kedai kopi 103. Oh, 103. Jangan dong. Jangan sampai jurang-jurang. Bukan, Le. Gara-gara lo jadi nge-gym gagal nih. Tadi Mas siapa barista? Saya Hari. Hari. Mas Hari sudah berapa lama berkecimpung jadi barista? Kalau jadi barista sih mulai tuh emang dulu kerja di tahun 2006. 2006. Di industri F&B. Apa tuh? Bergerak dulu di donat sama kopi. Mulai Berarti ada dari hubungannya lah. ya, Kalau F&B itu Bang, ntar biar dijelasin. Food and beverage. food and beverage. Keren. FMB itu yang Itu R&B Bang. Sudah tinggalkan semua aturan. Nah, itulah R&B. setahu gue itu. Jadi dari tahun 2006. Ya mulai masuk ke dunia ya F&B itu 2006 Oke, sampai bekerja terakhir dulu. 2021 terakhir. Sehingga pas milih kopi itu gimana ceritanya? Awalnya sih ke tahun 2011 ya, mulai 2011. Kebetulan kita kerja di ada donat sama kopi itu, nah ternyata kopi itu tuh kalau dulu tuh nggak seramai sekarang. Kalau kopi cuma kayaknya pahit banget gitu kan. Udah cuma pahit buat ngilangin ngantuk. Nah pas di 2011 sampai 2013 ternyata foundernya si Barista Indonesia itu pengen belajar kopi kayak gimana sih, karena memang Mas Fatin kan foundernya si Barista Indonesia itu
memang asalnya kan dari Garut. Nah kebetulan Garut itu kan memang daerah penghasil kopi. Penghasil kopi. Tapi kenapa ya pada saat itu warganya juga nggak tahu kopi, memang kopi yang asli yang dari biji Garut. kopi digiling diseduh itu nggak tahu, taunya yang udah langsung udah bisa sana, ya gitu. Oke. Akhirnya dia mau belajar kopi. Nah pada saat itu karena nggak tahu belajarnya di mana, buatlah Facebook group namanya Barista Indonesia. Awalnya memang dari Barista Indonesia itu awalnya dari Facebook group. Oke. Nah, kebetulan saya satu kerjaan sama Mas Fatin. Akhirnya ya udah kita develop bareng. Tahun 2013 bikin Facebook group, belajar kopi sampai akhirnya. Kalau di Facebook kan harus ada diskusi kan, harus ada diskusi, harus ada pertanyaan. Nah, akhirnya mau nggak mau, kan di Facebook loh. Mau Kita nggak- begini aja sambil diskusi nih. mau nggak mau kita Itu harus awalnya. belajar kopi juga. Akhirnya Oke. baca-baca, terus akhirnya harus ngopi juga. Nah dari situ, Oh, dari kita situ mulai awalnya. ngedalamin kopi itu. Emang pas kebetulan penggemar kopi juga ya. Betul, seperti itu. Dan akhirnya tahun 2015 buatlah Instagramnya Barista Indonesia. Jadi kita memang besarnya tuh di online, ya maksudnya dari Online. di online itu, di komunitas di online itu Barista Oh, itu Indonesia. dari awalnya, akhirnya dari 2013 itu berkembang. berkembang sampai akhirnya 2015 tuh kayaknya mulai kopi tuh udah mulai rame banget, udah banyak kayaknya Kedai-kedai profesi barista. kopi ya. Iya. Profesi barista jadi kayak profesi yang benar-benar buat anak muda tuh, gue harus lulus Jadi sekolah jadi barista. pengen barista nih, pengen jadi barista. Gitu. Ada sekolahnya itu. Sekolahnya ada. Oh ada ya. Dan kalau sekarang juga Mas 2000 mulai di 2017 deh. Backcraft itu ngadain sertifikasi barista. Oh. Jadi barista itu udah punya sertifikasi nasional. Sertifikasi. Ya, sudah bisa disertifikasi sama BNS. Itu kalau melamar ke kedai kopi Iya, yang itu ada sertifikasi. Alangkah baiknya kalau Punya punya sertifikat ya udah, dia udah maksudnya kesempatannya besar lah untuk diterima kalau punya sertifikat. Oke, secara simpel, Iya. cara pengolahan kopi yang ini kan biar tahu juga Iya, nih. iya, iya. Ha, ha. Secara simpel pengolahan kopi yang baik dan benar itu seperti apa? Kalau baik dan benar sih memang perjalanannya tuh panjang banget. Oke, Kayak ini karena mulai dari Yang pendek aja, yang pendek. yang pendek aja ya. Ya kalau kopi sih simpelnya dari biji kopi Oke. yang namanya kita sebutnya green bean ya, biji kopi Green mentah. bean. Green bean di roasting, Oke, dipanggang. berarti green bean-nya udah matang dong? Green bean-nya masih mentah. Enggak, maksud saya istilahnya dia kayak udah matang pohon. Oh iya udah matang. Setelah proses panen Ya. diolah-olah akhirnya terakhir green bean. Ya, oke. Nah, green bean terus dipanggang. Enggak dijemur dulu. Itu setelah sebelum jadi dijemur. green bean itu Dijemur, oke. dulu. Itu panjang Le. Oh, iya. Kan udah dibilang pendek. Lu panjang nanti. Tentang nggak jadi Ini ngecip, nanti jadi di- marah-marah. Ya, iya sekarang lu nanti tanam ini biji kopinya dulu. Tidak, Entah ini- sekian tahun Pak baru dipanen. Terus dipotong dulu Pak. Wah, Oke, lama. akhirnya dipanggang. Green bean. Ada ini juga, ada syarat-syaratnya cara memanggang itu lamanya berapa, Oh, iya, suhu ada. berapa gitu. Ada. Jadi suhu range-nya tuh maksimal bisa di 200 sampai 210 Selama? derajat. Selama kalau yang kan mesin roasting juga ada kapasitasnya. Oke. Ada yang 500 gram, 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, bahkan yang 25 kilo, bahkan yang 60 Oh, beda-beda kilo. tuh waktunya. Ada. Cuma kalau ya rata-rata 8 sampai 15 menit lah. Oh. Itu untuk manggang biji kopi. Udah biji kopi, udah dari green bean ke proses Pemanggangan. pemanggangan, kita sebutnya roasting. Iya, di roast. Kalau usahanya namanya roastery. Roastery. Oh, beda lagi dengan kedai kopinya. Iya, kalau kedai sering. coffee and roastery. Jadi dia nyeduh Kopinya. kopinya dan nyiapin biji kopinya. Oh. Usahanya namanya roastery. Roastery. Kalau mantan abang Rosemary. Bukan. Rosemary. Kalau yang sering dipakai sama mantan gue itu namanya Jadi setelah Jauh ya, jauh banget ya. Jauh. Jadi setelah berarti tapi nggak semua wajib kedai kopi itu mempunyai Oh, nggak roastery ya. semua. Dia sudah menerima biji kopi yang Iya, sudah di dari- roast. Jadi Penggilingannya di situ. penggilingannya ada jadi dari Apa di pondok kopi?
Oh, ada jalan penggilingan. Penggilingan. Bukan penggilingan Pondokopi, tempat dia patroli tau. Berarti lu belum pernah gue. Wilayah Jakarta Timur udah paham. Iya. Sering nonton soalnya. Jadi setelah ini kan setelah digiling seperti tadi ada yang khusus kedai kopi, langsung sudah ada yang digiling itu. Iya. Tapi ada kopi juga yang ada roastery-nya sama langsung kedai kopinya. Ya, jadi ada kedai kopi yang memang khusus dia jualan kopi aja, atau ada yang jualan kopinya aja, sama jualan biji kopinya aja. Oke. Itu usahanya namanya. Ini pertanyaan yang paling penting, yang paling krusial. Cara agar kopi itu menjadi enak seperti apa? Karena saya juga suka minum kopi. Oke, untuk rasa Standar ya? Iya, untuk biji kopi yang enak itu kita konsumsi lebih baik, alangkah baiknya mulai dari biji kopi itu yang sudah di roasting, yang dipanggang. Iya. Jadi jangan kita nyiapin yang sudah dalam bentuk bubuk. Karena kalau udah bubuk tuh semakin lama aromanya Berubah. menurun. Jadi nggak terlalu kayak kopi banget. Aromanya akan menurun. Rasa tetap dong. Rasa tetap. Kayak liquid ya bang? Iya. Malah ngomongin tapi emang benar sih, Ren. Iya. Kita bisa belajar dari secangkir kopi, Ren. Iya. Iya. Secangkir kopi, kenapa? Belajar kita tentang kehidupan dari secangkir kopi, bro. Kenapa? Betul lah. Kenapa tuh? Gimana? Iya, karena pahit manis kehidupan loh. Kita bisa rasakan dan nggak bisa loh semua orang bisa Minum nikmati kopi. tuh kopi. Iya. Jadi kita bisa Minumnya kopi belajar. lagi. Nah, Udah gitu. bisa, termasuk abang ya. Tapi ya, gue bisa sih minum tapi agak-agak malaman dikit, biarin melek. Tapi gue ngeliat Om ini Iya. sebenarnya kayak mirip siapa gitu, Ki Joko Bodo. Iya kan, Ki Joko Bodo apa ini nih? Bukan, lebih kalau saya melihat lebih mirip ke Steven Seagal. Bukan Steven Seagal. Kang Yayan. Kang Yayan. Kang Yayan. Jadi kopi itu harus dari bijinya. Ya, untuk dapat aromanya yang paling oke dari Yang prime ya. Iya, itu dari biji kopi kita giling Oke. sesuai ukurannya, mau yang halus sampai Iya. yang kasar itu bebas Baru aja. diseduh. Baru diseduh. Tapi pernah nih, saya lihat kedai kopi di kampung saya ya. Kampung saya itu enak-enak kopi itu. Iya, Kopi Sidi Kalong, kopi Aceh, apa Mantap segala banget macam. tuh. Wih. Iya. Mana lebih bagus dari barista nih? Saya tanya nih. Oh, iya. Di mana? Jangan nanya ke gua lah, nanya ke gua. Di mana lebih bagus? Ini kita punya dua gelas nih, 2 mug. Terus satu dituangin kopi, bubuk kopi. Ya. Which is itu yang lagi, yang udah digiling dari bean, Iya. digiling terus dimasukin, sama satu mug itu yang dimasukin pas lagi mendidih atau dituangin air panas yang mendidih. Mana yang lebih bagus? Oh. Jadi itu disebut dengan ekstraksi. Ekstraksi. Ya, jadi semakin panas semakin air. kita godok tuh, ya Oke. ekstraksinya akan semakin ngangkat terus. Jadi rasa pahitnya pasti akan lebih muncul dibanding sama kopi yang diseduh air panas. ya. Berarti kalau pecinta kopi yang sebenarnya harus direbus gitu dengan kopi-kopinya. Sebetulnya sih kalau misalkan Tergantung. yang ikut di yang sekarang ini, Oke. kan mungkin sistem tradisional juga. Oke. Sebenarnya sih nggak ada yang di ngopi itu nggak ada yang salah sama benar. Oke, oke. Tergantung selera aja. Selera. Tapi kalau yang ideal yang sering kita lakuin yaitu biji kopi giha yang sudah digiling, terus kita seduh pakai air panas, itu aja sih sebetulnya. Itu aja. Cuma kalau memang seleranya karena memang di kampung seperti itu Supaya juga mungkin masalah. lebih naik cita Betul. rasanya, pahitnya. Karena kopi itu saya rasa, menurut saya ya, Iya. kopi itu lebih bagus tanpa gula. Betul. Kalau itu Betul, pengaruh setuju. kopi yang steret lah ya, yang benar-benar kopiers penggemar kopi gitu. Kopi itu tanpa gula. Karena kalau manis nanti akan cuman manis di mulut. Asik. Kolak. Kolak loh. Ya kalau ditanya minum ini, enggak, lagi minum kolak kopi. Jadi berarti itu tergantung pilihan Ya, ya. selera. Jadi nggak ada yang
ngopinya, kok ngopinya kayak gini sih? Tapi ada beda-beda ya kopi ya. Setahu gua tuh ada yang Arabica. Betul. Iya kan? Ya, ya. Apa yang membuat mereka Terus beda? ada Tora. Torabika, jadi Garut Bika kalau- ada nggak Garut Bika? Tidak. Tidak. Cuman adanya apa? Torabika. Jadi ada Arabica. Maksudnya itu apa itu? empat jenis kopi. Oke. Ada Arabica, Oke. Robusta, Oh, Robusta bener-bener. Excelsa, sama Liberica. Robusta ya, bukan Romusa ya. Robusta. Tidak bang, Arabica, 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 Robusta, Excelsa, dan Liberica. Berarti dari Liberia tuh. Kalau Arabica dari Arab. Itu berasal dari Libertados. Liberty, gitu orang Prancis. Dan Mas Heri tadi ya, Mas Heri punya toko apa kedai kopi berapa? Kalau saya ada kedai kopi ada satu aja. Satu. Untuk di daerah Perigi, Bintaro, Tangsel juga. Ada Instagramnya? Namanya Menjulang Kopi. Menjulang Episode 3. Menjulang kopi. Episode 3. Ada Instagramnya? Ada. Banyak nongkrong di sana. Itu yang Banyak. yang lo episode 3. Yang episode 1 dan keduanya? 1, 2 itu punya yang lain. Saya ngelola yang episode 3. Oh, episode 3. Ada Instagram namanya apa? Menjulang Kopi. Menjulang kopi. Menjulang Kopi episode 3. Menjulang kopi episode 3 disambung semua itu. Iya. Tapi kita harus cobain dulu, Le. Episode 3-nya. Ya, kita harus episode pertama, Bang. Episode ketiga ini yang terakhir. Ada, Bang, menjulang kopi N gitu ya. Lo gue N gitu. Mau ngomong-ngomong tentang kedai kopi, kita ada yang hadir juga di sini. Apa nih? Pengusahanya langsung. Pengusaha. Pengusaha. Tadi yang kita ngomongin UMKM. Oh, gitu. Usaha apa tadi? Bang? Jadi dia yang bagian gaji. Usaha maksimal, kesuksesan menghampiri. Iya. Iya, emang iya. Aslinya itu UMKM. Ini aja kadang-kadang suka ngacung-ngacung. Tidak, Bang. Usaha menengah kecil mikro kan? Itu ya sebenarnya ya. Jangan ini. Dia tahunya serse dia, nangkap penjahat deh. Dan kalau kedai kopinya ini satu, kedai kopinya ada berapa UMKM-nya? Ada satu sih, Bang. Satu, namanya? Iya. Di kedai kopi titik 103 kalau di Instagram. Iya, jangan Kopi nambah 103. dua ya. Jangan. Nanti kalau 103. kedai kopi 103. sudah dari tahun berapa itu? Itu awal di tahun 2020 kemarin. 2020. Iya, awal-awal apa sih akhir pandemi. Kebetulan Akhir pandemi. Iya, kebetulan memang kena efek dari pandemi kemarin nih. Kerja jadi, karyawan, oke. kita akhirnya harus banting setir jadi pengusaha kayak Pengusaha gitu. liquid, bukan? Iya, awalnya di situ tapi jadi belok lah. Oh, kalau ini saya tanya nih ya, boleh dong ya Bang ya? Boleh dong. Boleh. Kalau untuk itu, tadi kita kan udah ngomong sama barista ya. Untuk bikin kedai kopi itu modal pertamanya kisaran berapa itu? Sudah semua karyawan, alat-alat, semuanya. Mungkin kalau awal-awal itu bisa Untuk levelnya menengah lah ya. menengah ya. Menengah mungkin bisa range di antara 10 juta sampai 15 juta sih, itu juga udah lumayan ya untuk alat tools segala macam ya, Bang. Untuk alat tools 10 sampai 15 juta. 15 Itu untuk menengah peralatannya. ya. Buat kopi besok Belum, nih. belum ini lah ya, belum kopi ya, belum Iya, termasuk belum. kopi. Oh, belum. Baru Belum, bahan-bahan Le. alat-alatnya. Baru bahan dan alat-alatnya. Alat-alatnya alat-alat kayak mesin kopi, misalnya kita pakainya mesin kopi atau dari grindernya atau dari terus kita butuh apa, kita mau buka makanan berarti kita mesti beli kitchen segala macam gitu. Iya, belum tempat Iya. usahanya. Itu 10 sampai 15 juta. Tempatnya nyewa. Dapat nyewa. Yang sekarang dilakukan sama Karyawannya. Mas Haikal. berapa semua? Awalnya itu modal 8 juta. Awalnya modal awal. Oh, harus Awal. diceritakan dong dari awal. Siapa Awal. tahu penonton mau bikin toko kopi. Awal Awal. 8 juta, sekarang udah kebeli mobil. Amin. Iya, mau beli Alphard. Alpret. Awalnya gimana sih Mas Haikal?
Jadi Kok di sini, bisa, iya di sini kedai kopi ini saya sebenarnya jalanin berdua sama abang ipar. Abang ipar. Iya, jadi berantem sama abang iparnya? Enggak. Oh enggak. Berdua sama bang ipar. Iya, kebetulan sama-sama habis kena dari pandemi sebulan saya habis di cut off, gantian dia. Oke. Ya habis itu kita ngobrol-ngobrol. Oke. Apa yang dilakuin dia, maksudnya life must go on gitu lah ibaratnya. Iya. Hidup mesti harus dilanjut. Ah. Ya kebetulan kita berdua emang suka ngopi ya, Oke. suka bahasa kasar anak tongkrongan lah, suka nongkrong. memang, Oke, nongkrong. Nah, awal dari situ. Ya udah kita coba lah buka kedai kopi ini. Oke. Ya awal-awal juga nggak sesuai ekspektasi gitu bang, maksudnya sepi, nggak yang langsung blek rame gitu segala macam. oke, Memang ada oke. prosesnya segala macam. Oke. Ya itu berapa ya, jalan 3 bulan itu kena tipu di pembayaran sewa tempat. Harusnya kita udah bayar sampai 6 bulan, itu 3 bulannya tuh diambil sama yang ibaratnya orang percaya di situ lah. Iya, keambil ketipu. Itulah dari usaha ya. Iya. Ya, terus. Ya udah akhirnya di kita itu ya mau nggak mau kita harus nyari tempat segala macem. Oke. Akhirnya dapatlah tempat yang sekarang ini. Oke. Dan alhamdulillah. Alhamdulillahnya lebih jalan dibandingin tempat yang sebelumnya. Kayak Itulah gitu. rezekinya Tuhan, Iya. kita nggak tahu bro. Iya. Iya, lo makanya lo harus bersyukur. Iya. Gimana? Jangan sampai orang dipikirnya orang itu berbuat jahat ke kita, kita syukurin aja. Iya. Maksudnya kita syukur lo. Kita yang bersyukur, bukan syukurin. Tadi saya dengar, wah mantap Iya, mantap ya. Malah nyukurin. Tidak seperti itu. Oh, gitu. Iya udah bener tadi awal. Akhirnya Sekarang jalan 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini bulan November besok kita yang kedua. Kedeko buka yang kedua. Bukan, oh, maksudnya jalan kedua. 2 tahun. Jalan kedua tahun. Jalan 2 Oke. tahun. Buka kedua ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Dan itu Pendeta modal. lo yang ngomong. Alhamdulillah. Alhamdulillah emang Amin, kenapa? amin. Kalau misalnya kan tadi di awal sempat ditipu dari awal modalnya yang 8 juta gitu kan, kita pengen tahu dong kan kita UMKM prospeknya seperti apa, iya perkembangannya seperti apa. Setelah lumayan rame ya kan, pasti dong ada profitnya. Profitnya itu ditambahin modal seperti itu. Apa? Profitnya kita lebih ke ekspansi tempat, maksudnya tempat kita kan sebenarnya banyak lahan kosong. Oh. Akhirnya kita buka lagi buat nambah seating. Oh, Kayak nah gitu. ini jadi pertanyaan yang harus saya tanyakan. Kan tadi soal tempat. Seperti apa sih? Mungkin daripada penonton Ngojek Sabar pengen tahu seperti apa sih tempat yang bagus itu atau biar rame gitu. Seperti apa sih kriterianya, topografi di lingkungan itu seperti apa sih menurut Mas Haikal supaya kan kita kalau usaha itu harus ada tes pasar. Iya. Ya. Supaya kita usaha. Iya. Tidak. Berarti lo usaha lo. Lo pernah nanya lo. Kan supaya ini mengedukasi, Iya. Bang. Mengedukasi. Iya makanya harus pakai koma. Ya, jadi Lu main langsung aja supaya kita usaha. Tidak. Ya, lu yang usaha, gua kagak. Tidak. Buset. Jadi maksud saya seperti apa sih tempat usaha itu gambarannya supaya kita tahu kalau ada orang penonton yang mau usaha kayak gitu seperti apa sih topografinya, seperti apa sih tempatnya? Apakah perlu di pinggir-pinggir kayak BKT? Kalau menurut atau- gua sih yang penting ada lahan parkir. Itu yang utama, lahan parkirnya. Iya, kalau ada lahan parkirnya banyak tapi pengunjungnya nggak ada. Lah kan tadi kita usaha, jangan main langsung penuh aja. Tadi kan Betul. gini. Iya, kalau di hutan Tadinya nggak- bikin kopinya. Ya nggak mungkin juga di hutan, mau siapa lu mau beli? Iya, makanya seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau tempat tuh relatif ya, maksudnya berbeda-beda. Kadang-kadang tempat juga ada yang udah maksimal bagus, ternyata nggak sesuai ekspektasi juga. Ada. Oh. Teman juga ada yang seperti itu. Malah ada yang temen yang cuman dari motoran, maksudnya dia cuman mangkal satu tempat pakai motor itu nyeduh segala macam kopi Oh, itu yang pakai itu keranjang-keranjang itu. Iya, bisa kayak ada sepeda, Yang ada mungkin iya, kayak gitu. yang ada termos gitu. Apa namanya itu, Black? Tarling. Tarling. Kayak Starbucks Starling. keliling. Maksudnya ini dalam segi yang kopi yang dari biji itu ya, yang Oke, itu iya. ada teman-teman kayak gitu, yang cuman Vespaan juga gitu ada, yang Vespa sebelahnya pakai gerobak, dia cuman
mangkal satu tempat kayak gitu. Itu juga rame. Maksudnya relatif lah sempat kayak relatif gitu. kalau masalah tempat Iya, ya. kayak gitu. Kita nggak bisa mastiin kalau tempatnya banyak Bagus anak banget muda gitu. gini terus pasti rame, nggak Iya. bisa kayak gitu ya. Iya. Sama promosi. Iya, betul. Sama promosi. Promosi dong. Iya. Gimana? Iya, promosiin kayak model Lek nih, promosiin. Kan apa tahu Lek datang ke kedainya. Lu mau mampir sini mau ngopi kemarin nih. Gua lagi ada di sini. Peng-peng. Nah, itulah artinya kita harus bermanfaat bagi lingkungan Iya. sosial Betul. masyarakat. Ada gunanya kita hidup ini. Ya iyalah. Lu nggak ada gunanya mendingan jangan hidup. Ya ada sih lu. Jadi kalau sekarang udah well finance lah ya. Ya, namanya kita berusaha, tetaplah berusaha. Tetap berusaha. Iya, yang well finance sih ya harus syukurin aja apa yang didapat sekarang. Menjadi bos kepada diri sendiri ya. Bukan jadi bos ya, jadi lebih sebenarnya yang tadi Bang Barita lebih bermanfaat sama orang lain lah ibaratnya gitu. Oke. Jadinya kita buka ini nggak sekedar buat diri kita, tapi bisa Oke. buat teman-teman yang lain gitu. Kalau ada untungnya alhamdulillah kan gitu. Hire kita aja. Iya kalau ada untungnya alhamdulillah kan. Ya. Terus pengunjung-pengunjungnya range-nya umur berapa ke umur berapa? Kebanyakan itu memang masih di antara umur ya 20.000. Umur 20.000. Kayaknya untung 20.000. Ingetin duit mulu. Aduh umur 20.000 gua gak nyampe. Ingetin duit mulu. Aduh baik-baik kalian biar sampai umurku 20.000. Berapa parkirannya? 20.000. Mijit sekarang mijit berapa? Jadi yang range umurnya Ya, antara dari berapa? 20-an lah sampai umur 6.000. 60 pun mana ada. Dari umur 20 sampai 60.000 lah kita lu salah lagi. Minum dulu. 20 sampai 60. 60 itu biasanya ngapain dia? Bukan mau ngeliat Hanya- cewek-cewek kan? Enggak. Ada. Biasanya hanya bawa tumbler sendiri terus Mas tolong buatin kopi ini, udah habis itu udah pulang. Enggak nongkrong kayak anak-anak muda. Oh, Sistem bungkus. Nggak bayar dia itu. Bayar lah. Itu bayar apa? Orang cuma bikin diseduhin. Maksudnya kayak coffee to go, dia langsung mesen bayar pulang gitu enggak. Oh, dia bawa- Iya, bawa bawa tempatnya doang. Oh, kirain. bawa tumbler sendiri. Kirain kayak makan di restoran nasi padang kan makan. Nah, berapa? Katanya kan ini berapa segini mah. Air putih gratis ya udah Iya, air putih udah aja aja. kan gitu takutnya gitu. Enggak lah. Ini kan tadi udah bilang bahwa tumbler. Tahu nggak tumbler? Nah, Tumbler yang kalau nggak salah termos ya. itu benar ya. Ya, makanya tadi saya tanya Bang range umurnya ada. Jadi kenapa saya tanya antara range umur itu? Kan biasanya yang nongkrong di kedai kopi itu kan anak-anak muda gitu kan. Berarti kan ada sesuatu kegiatan yang positif dong. Karena di situ minumnya kopi. Oh iyalah. Bukan ciu. Bukan inas. Iya Nah, iya dong. Nggak Benar mu- lah. nggak ada sejarahnya seumur umur lo patroli deh, pernah nggak lo nangkep tiba-tiba kamu lagi ngapain, lagi ngumpul pak, minum apa lo, minum kopi pak, campur anggur kan nggak mungkin. Kopi diaduk sama anggur nggak mungkin kan, Iya. nggak mungkin, nggak enak. Kalau Jadi kopi campur udah- anggur kogur. makanya itu nggak ada. Makanya ada namanya Abidin. Wih, Apa tuh? Anggur merah birding. Nah, kalau itu kan beda. Ini Nggak kopi. boleh itu, nggak boleh, merusak kesehatan. Ya tergantung sih pilihan orang masing-masing buat kesehatan masing-masing sih. Kayak abang udah nge-gym, Udah udah nge-gym. berapa bulan nge-gym? Baru hari ini tapi libur. Nah, Nggak percaya lu. masa orang mau kegiatan positif kok? Tahu. Dukung dong, ayo bang, semangat gitu. Udah langsung gitu aja, Le. Le, ini kapan nih podcast jam berapa, Le? Gua mau nge-gym nih. Mega langsung. Kenapa, Le? Lu gak percaya sama gua? Oh, percaya sama abang musyrik kan gitu ya. Jadi umur antara 20 sampai 60. Iya. Nongkrong di situ anak motoran atau anak-anak kerja pulang kerja atau anak-anak yang ibaratnya memang suka kopi seperti apa? variatif sih. Variatif. Wah, tapi dari anak yang suka naik sepeda juga ada. Oke. kayak gitu. Jadi emang benar-benar
variatif dari segi customernya gitu. Oke. Nggak terpatok anak motoran segala macam gitu, Nggak terpatok anak motoran. iya, anak motor misalnya anak apa dan gitu. Itu kan Pernah nggak lo ada pengalaman? apa? Misalkan di kedai kopi lo nongkrong gitu, para geng-geng motor gitu. Selama ini belum ada yang Dan jangan kayak sampai. gitu. Saya rasa enggak bang, geng motor itu dia nggak minum kopi. Iya, beda. Kan takutnya ini kan geng motornya lain yang udah hijrah. Itu bukan geng motor dia. Kasarnya. Gemohi, geng motor hijrah. Berarti selalu deh. Bang, ternyata umur 20 itu yang nongkrong itu relatif Iya. anak-anak muda, Anak anak muda. bekerja, Iya. antara mungkin anak motoran ya. Ada juga. Bukannya dari jam berapa kita? Kita buka dari jam 4 sampai jam 12 malam tengah. Jam 4 Sampai jam sore 12. sampai jam 12. Menurut Bang Haikal nih, menurut Bang Haikal, dari segi positifnya itu, dari segi positifnya kedai kopi Bang Haikal itu, ada nggak segi positifnya untuk menekan kegiatan-kegiatan remaja agar lebih positif atau malah negatif? Kalau untuk itu sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing lagi Bang ya. Maksudnya kalau positifnya itu memang kalau dia untuk berpikir positif ya dia bisa mencari ilmu, ibarat kata yang kayak tadi Mas Hari bilang, untuk mungkin dia mau jadi profesi barista. Oke. Ya kita dari kedai kopi itu misalkan kita kenal dekat segala macam, kita bisa belajar di situ langsung kan. Oke. Harus langsung praktek lah ibarat kata. Walaupun nggak secara sertifikasi ya, maksudnya secara standar secara ya standarnya itu basicnya jadi paham lah. Oh buat kopi itu kayak gini, oh ini kayak gini. Itu secara positif kalau memang dia mau mau merubah dirinya, dia memang nih mau jalan yang benar gitu. Ya gitu bisa kita berkumpul dari situ, ketemu teman yang lain, jadi nyari kerjaan yang baru, maksudnya dapat info lowongan kerja segala macam, belajar pengetahuan tentang kopi. Di kopi juga ada apa sih namanya Mas, kayak apa sih namanya turnamennya ya. Iya. Oh, ada turnamen kopi manual brew kayak gitu loh maksudnya. Secara general berarti itu adalah suatu kegiatan yang positif Iya, lah ya. iya, kayak gitu. Enggak kegiatan yang positif buat pemuda-pemuda lah Iya. ya. Nggak mungkin juga Bang di kedai kopi kan gini. Wah, tawuran di mana kita hari ini? Iya, Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ngopi dulu Cis, gitu kan. Ini kopinya yang gelas plastik kan. Nggak mungkin pakai kan pakai pakai gelas kan. Udah gitu cat gantian lagi. Iya, habis itu ada amernya lagi kan, ada botinya lagi kan, nggak ada di situ pasti Mas Haikal langsung apa-apaan nih, gitu kan, sini kopi Amli, gitu kan. Kebetulan memang lingkungan tempat saya itu memang banyak pesantren-pesantren, jadinya memang iya kayak gitu. Habis dari pesantren ngopi di situ. Kenapa kalian kabur? Kok nggak di pesantren? Ya orang sekarang minum kopi dorongannya apa? Apa? Roti. Tahu itu apa? Pisang. Iya paling pisang goreng. Goreng pakai Tempe coklat. mendoan, singkong nggak mungkin mabok. Nggak mungkin pikiran macam-macam. Yo kalau dia mau dicelupin ke Amer pisangnya, Ya, makanya kan nggak ada Nggak kopi. boleh ya. Ini kan kopi. nggak boleh itu. Kopi, bukan Iya. nggak boleh kopi. Dia nggak dagang juga. Lu nggak dagang kan? Nggak dagang. Mau gimana celupinnya? Iya, Bawa makanya. sendiri dia. Nggak boleh. Nggak, Waktu bang kopi mau ngapain? Nongolnya. Iya. Bener loh. Tapi ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik atau apa lo pernah dapat tindakan kriminal atau apa, kan banyak nih yang sering kita lihat nih, ada yang lagi pada nongkrong tiba-tiba main tuh, yang pas main sabet aja begitu. Pernah nggak ngalamin ataupun pernah lo di palak atau gimana masak kopi? Kedai kopinya. Iya Apa tuh malah abang nanya gini aja Pak. Di sini tempatnya kita masuk. melayani. Kenapa kalau andai kata lo ngomong gitu, siapa tahu Pak Iya. Ambar ada solusinya. Saya. Siapa tahu Pak Ini Ambar ada tulisannya solusinya. polisi Bang. Ini Nah, polisi. Nah terus gue salah gitu nunjuk lo. Tidak, gini.
Iya kan gue yang ngomong. Oh iya, coba Ya, tadi. Abang tunjuk lagi. Ya, jadi bukannya apa-apa, siapa tahu dengan lo ada di sini lo ngobrol, kalau andai kata memang misalkan ada masalah tentang hukum atau apa, siapa tahu kita bisa membantu. Nanti dia Pak Ambarita yang DM aja nanti. Melalui aja. Tapi secara overall kan itu pasti ada kopi situ kan, kedai kopi. Yang maksudnya Bang Jacqueline itu tadi, kadang ada nggak yang datang palak-malak? Sebenarnya tempat sih cenderung aman-aman aja sih, Bu. Maksudnya nggak yang terlalu Ada komanya. Iya, nggak terlalu yang kayak seperti itulah, banyak yang pungli segala macam. Masih termasuk relatif apa sih namanya, kondusif ya kalau bahasa. Tapi nggak ada juga. Oh. Nggak ada juga. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ada teman-teman yang lain. Oke. Tempat-tempat yang lain ada beberapa. Pernah dengar cerita? Iya, maksudnya ada beberapa yang dia nggak kuat di sini karena ditarikin segini. Nah, laporin. itu kan perintah Pak Kapolri, perintah Pak Kapolri bilang gini, Nggak tidak ada ada yang mengganggu, premanisme. tidak ada yang mengganggu UMKM. Itu kan Iya, pernah saya dengar. iya. Makanya kalau ada yang kayak gitu, di DM Bang Jacqueline. Nanti biar gue sampein ke Ambarita. Kita rapatkan. Gampang itu. Bukan gampangin sih. Itu suatu hal yang memang harus polisi ikut di situ, berandil untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Gitu, bro. Iya, Pak. Boleh malak-malak. Iyalah. Karena malak itu adalah perbuatan yang tidak Perbuatan setan malak itu. Makanya Orang ada kok yang melakukan. Iya, makanya ada filmnya. Apa? Itu yang malak, film malak. Palak. Ya palak apa? Palak. Ya palak. Lu dipalak. Pakai V. Ya, kan gua orang Sunda, nggak bisa ngomong P. Nggak bisa ngomong F. Iya. Palak, iya nggak? Badai ke mana? Ke Parancis gitu ya. Iya, makanya itu. Selalu Nah, untuk Bang Heri. Ya. Bang Heri, kalau kompetisi-kompetisi itu sekali berapa tahun diadakan? Berapa tahun sekali? Kalau kompetisi ada yang, kalau di Indonesia ini setiap 1 tahun sekali. Jadi kompetisi di Indonesia itu udah ada 5 cabang. Jadi kayak di bawahnya asosiasi, kan kita kalau di Indonesia ini ada sebut SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia. Oke. Nah, itu ada kompetisinya juga. Oke. Indonesia Barista, Indonesia Brewers, Oh, nyambung itu. Indonesia Latte Art, Latte Art, Indonesia Cup Tester, Indonesia Roasting, sama Good Spirit lah. Oh, itu yang event-eventnya Ya, diperlombakan. Itu yang eventnya diperlombakan. Nanti setelah menang di nasional, dia akan tanding ke internasional. Oh. Itu ada kompetisi. Jurinya itu penilaiannya pastilah sesuai dengan juri ya. Iya. Itu ini yang tahu kopi lah. Iya kali dia tukang makan donat. Minum Itu. kopi bilang gini, pahit nggak bagus nih. Iya. Gitu kan? Jurinya juga pasti yang udah berpengalaman. Ini kan seperti barista tadi ya. Iya, barista. Barista. Perlombaan berapa kali tadi diadakan setahun? Itu kalau di Indonesia setahun sekali. Pengumumannya biasanya di IG gitu. Iya. Iya, pengumumannya. Pakai dia harus baristanya yang verifikasi atau yang udah punya itu sertifikat. Kalau sertifikat sih nggak perlu, tapi paling nggak dia punya Ciri khas atau gimana? Iya, jadi dia akan mempresentasikan kopinya yang dinilai seperti itu. Apa yang dia presentasikan, kopinya tuh rasanya bener atau enggak sih yang dia presentasiin. Itu kalau yang ajangnya nasional. Nah, kalau yang ajangnya antar kedai, kita ada juga kompetisi manual brew, misalkan kayak throwdown, jadi kayak nyeduh kopi 1 lawan 1, nanti ada Main juri. seduh-seduhan. Iya, nanti Seduh-seduhan gitu. nanti ada jurinya juga nilai mana yang ditunjuk rasanya paling oke lah. Oke. Itu dia yang menang. Sampai biasanya pesertanya antara 32 orang sampai ada yang bisa sampai 64 orang pesertanya.
gitu. Ntar ya pulangnya bawa hadiah juara 1, 2, 3, 4 ada hadiahnya juga. Berarti Untuk penghasilan loh, untuk penghasilan pendapatan Seorang itu di barista. masa pandemi begitu pada waktu kemarin kan masa nggak ada pandemi lah. itu gimana? Orang Ada nggak sih buka. memang. Emang nggak buka ya pada saat waktu itu sama sekali nggak buka? Ada yang benar-benar memang takut dia emang benar-benar nggak mau puyeng, dia akhirnya nggak buka. Ada yang memang benar-benar ya jam 9 udah tutup. Padahal kan orang ngopi tuh ya ramenya tuh ya udah Iya. sampai jam 12 malam tuh Iya. ramenya. Karena lucu kan kalau misalnya kopi bawa pulang. Gua aneh kalau bini gua mau minum kopi nggak ada jamnya. Bawa pagi juga bangun tidur udah minum. Itu karena bini abang itu pusing lihat apa. Jadi udah minum kopi aja lah saya ini. Nggak pulang-pulang nih. Bapaknya anak-anak nih. Karena bukan apa-apa, bini gua nggak doyan teh, doyannya di kopi. Makanya dia kalau kopi apaan aja apal dia. Tutup matanya lo seduhin kopi dia udah tahu nih. Set. Kopi gitu. Oh, ini Iyalah. udah tahu dia nih, oh kopi Arabica. Robusta. Cet, oh Robusta. Cet, bahaya. Apa nih beda? Nanti dikat lagi. Kopi. Jadi untuk Bang Heri dulu, pesan-pesan nih Bang Heri buat yang mau jadi barista itu apa-apa aja yang harus disiapkan? Kalau untuk buat teman-teman yang mau jadi barista ya pertama pastinya dia harus suka ngopi juga dong. Oke. Karena kan kalau dia nggak suka ngopi mau ngasih tahu orang ngopi juga bingung juga kalau dia nggak ada yang ngopi. Yang kedua juga ya ada tempat belajarnya juga yang berbayar ataupun yang gratis. Kalau yang gratis mungkin kita harus sering-sering nongkrong juga nih sama teman-teman di kedai kopi nih karena memang Tetap nggak gratis bro. apa? Karena teman gratis Bang. Tapi tetap nggak gratis. Lo ke kedai dia pakai bensin beli. Nggak gratis. Cari jalan Lo yang mau nyari turunan. pakai YouTube lo beli juga. Cari wifi gratis. WiFi gratis nggak ada. WiFi gratis. Bilang sama teman, itu dong. Tethering. Gitu. Gak modal banget. Oh. Semua itu ada jalannya. Tapi temen yang tethering cet, lo lagi asik-asik gitu kan cet, lagi ngolah sama temennya dimatiin tetheringnya, gue cabut dulu ya. Nah, gitu. Berarti itu aja, nggak ada Ya. yang lain untuk menjadi barista itu. Ya paling Pasti suka kopi, terus suka punya melayani teman. juga. Suka melayani kayak kita lah Bang, melayani. Oh ya harus. Polisi itu harus melayani. Ya, biar dia bisa balik lagi udah itu. Biar Ramah. bisa. Itu tentang pengunjung ya. Iya. Harus ramah. Ramah. Sebagai pelayan Nah, iya. itu harus ramah supaya pengunjungnya balik lagi. Balik lagi kan jadi bisnisnya Sama enak. Sama enak. Iya. Itu yang sudah kita Kopinya lakukan. enak. Melayani. Kopinya enak. Iya, kalau itu kan barista. Kalau kita polisi melayani. Tetap enak. Iya, gue bilang Iya, lu juga melayaninya juga harus enak. Iya. Kalau lu melayani mare-mare orang. kayak kita kemarin yang bikin film di SPKT kan, Pak siapa itu yang itu? Iya nggak tahu kan itu temen lu. Iya, terus udah aku bilang, Bapak itu senyum, jangan dipelototin orang, takut. Saya bilang gitu. Ini sekarang gue nggak bisa senyum, Le. Ya, orang dipakai masker mungkin senyum gimana? Mata nih, saya bisa senyum. Gitu. Kelihatan, melayani dari mata juga bisa senyum. Terus untuk Bang Haikal, kalau mau kita bikin kopi itu syarat-syarat utama yang umum. Syarat-syarat yang harus dia punya kalau dia mau buka kedai kopi. Niat sih. Niat. Niat. Ingat yang penting. Usaha itu harus Semuanya harus. Iya. pertama niat. Iya. Jadi modal berapapun jalanin. Modal berapapun Iya. dijalanin. Dari- Modal berapapun dijalanin, Pi. Jalanin kata Ambar tadi lo tarling. Iya, modalnya cukup. Daripada nanti dia ke sini, Pi kau ke ini kita podcast. Enggak ada ongkos saya, Pak. Gimana? Ya, tarling dulu. Gimana tuh? Apa saya nggak sedih itu? Ya kan? Aku mau nangis aku kalau kayak gitu. Kameramen kita nggak ada. Nggak cocok lo nangis gitu. Iya. Badan lo gede gitu nangis gitu. Saya melo juga. Terus apa lagi? Entar dulu udah kayak ditanya. beruang. Soalnya pernah serius. Terus apa lagi? Pertama niat. Yang Terus kedua ya memang harus siap
apa sih semua yang kita pikirin tuh nggak sesuai ekspektasi ya, maksudnya mentalnya lah. Mental. Iya, maksudnya kita harus siap dalam hal itu, mau untung mau rugi mau jalan atau enggak. Mental harus ya siap, kita jalan aja dulu. Usaha. Iya, usahanya aja dulu. Pernah itu. Iya, mental harus disiapin. Makanya lu kan suruh ngisi mental tuh sama Cindy. Udah ngisi, Bang. Ya makanya tetap harus dipersiapkan. Mental. Kalau nggak diisi nilainya jelek. Itu saya jadi ingat kata Warren Buffett, orang terkaya menurut Forbes. Itu kan mental itu harus menurut siapa? Warren Buffett. Jadi pertama, yang kedua mental. Iya. Ya, yang ketiga Erwani. Pertama mental, kedua Erwani. yang ketiga mungkin ada klasik ya. Pasrahan aja, serahkan semua sama yang di atas lah ibarat. Masalah rezeki itu kan memang udah diatur ya. Ibaratnya itu. Kita ibaratnya udah berusaha segala macam, ya hasil biar nanti yang menentukan yang atas. Gitu. Nah, harapan nih dari kalian berdua untuk para generasi muda nih. Ya kan, apalagi sekarang udah banyak yang pada tawuran, ya nggak? Jangan sampai nanti ente bilang ya daripada lo tawuran minum kopi aja. Jangan gitu. Tetap jatuhnya ke kopi juga. Iya, Bang, tetap ngopi dulu habis itu tawuran. Udah ngopi nih, enggak juga. Nah, harapan iya, makanya harapannya nih ke mungkin depannya dari Bang Heri, dari baristanya atau gimana, terus dari pengusaha sendiri itu untuk generasi penerus bangsa ini apa sih harapan? harapan buat generasi muda mungkin dari Bang Heri. Kalau dari saya buat teman-teman yang generasi muda ya, Iya. Ya daripada kita berbuat kriminal jelas, ya kan, kopi atau jadi barista pun juga salah satu kegiatan yang paling positif karena dengan kita nongkrong di tempat dan tempatnya pun juga jelas, Bener. ya Tempat tempatnya yang benar, otomatis diskusinya pun juga ngobrolnya juga pasti akan Mengarah ke masa depannya. akan apa ya, ngobrol juga pasti yang benar juga tuh karena ya tempatnya benar, terus apa yang diolah juga benar di situ, jadi ya nggak buang-buang waktu juga. Daripada nongkrong nggak jelas di mana segala macem, dengan ya udah kita nongkrong di kopi ya. Karena apa? Karena profesi barista pun juga pastinya akan bisa menjanjikan secara karir. Secara karir. Ya bisa jadi karena sekarang mungkin jadi barista, besok bisa jadi punya kedai kopinya. Ya, ini pengalaman sendiri. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kalau untuk Mas Haikal, Untuk segi usaha, bukan ya? Yang tadi lanjut. harapan buat pemuda-pemuda. Iya, mudah-mudahan sekarang sih harapannya berpikirnya lebih jauh ke depan ya untuk diri dia. Dia melakukan seperti itu di selain merusak diri dia sendiri, juga merugikan masyarakat sebenarnya yang lain. Oke. Yang sebenarnya kasihan itu kan masyarakat lain dampaknya dari tindakannya mereka gitu ya. Kalau dari itu ya sebenarnya ujung-ujungnya nanti itu ke depan kan memang harus mempersiapkan diri, dia akan bekerja segala macam. Iya. Ya itu. Maksudnya lebih berpikir untuk ke depan tuh lebih berpikir lebih ke depan lah gitu. Lebih berpikir ke depan. Jadi apa Iya, nantinya? lebih berpikir positif lah untuk ke depan mau jadi apa. Oke, tepuk tangan Bang. Saya rasa itu Bang. Itu Bang. Oke. Untuk rekan-rekan tetap semangat, jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut gagal dalam usaha. Karena kegagalan merupakan pintu untuk menuju kesuksesan. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka.